Serhiy Haidai, Kepala Administrasi Militer Oblast Luhansk, melaporkan bahwa Rusia telah menarik pasukan Buryat yang tersisa dari Severodonetsk karena mereka jauh lebih lemah daripada pasukan Ukraina. Mereka rontok seperti lalat Ruski setelah menarik Buryat yang tersisa dari Severodonetsk karena mereka tidak dapat menahan pertarungan dengan para pemimpin bertahan Ukraina. Pertempuran sengit terus berlanjut di Severodonetsk. Buryat telah mundur karena mereka secara signifikan lebih lemah dari para pembela kita, lanjutnya. Menurut Haidai, pasukan pendudukan Rusia secara intensif menembaki lisihan dengan senjata kaliber tinggi yang dapat menembus beton. Penduduk lisihan berada dalam bahaya ekstrim bahkan di tempat penampungan. Tidak ada pertempuran di kota atau di pinggirannya. Selain itu, pertempuran terus berlangsung di kota-kota dan desa-desa di Hirske dan Popasna Hromadas. Haidai menambahkan bahwa permukaan sungai Siversky Donetsk telah turun karena cuaca panas, yang berarti bahwa pasukan Rusia mungkin akan mencoba menyeberang lagi. Menurut Haidai, kerugian Rusia di Oblast Luhansk jauh melebihi Ukraina. Untuk diketahui, pada tanggal 6 Juni 2022, Presiden Vladimir Zelensky mengamati bahwa angkatan bersenjata Ukraina tidak menyerahkan posisi mereka di Severodonetsk. Pada hari ke-103 perang, Donbas berdiri teguh. Serhiy Haidai melaporkan bahwa pasukan pendudukan Rusia menguasai sebagian besar Severodonetsk. Pasukan Rusia menyerbu Severodonetsk dan pertempuran berlanjut di sana. Tetapi serangan Rusia di Novoktirka dan Voronezh berhasil digagalkan. Video yang dirilis oleh Ukraina dimaksudkan untuk menunjukkan pengangkut personil lapis baja Rusia atau kendaraan tempur infanteri memuntahkan asap dan api setelah tentara meledakkannya dengan rudal buatan Inggris. Zenger News memperoleh rekaman itu dari Brigade Serangan Udara Terpisah ke-80, sebuah informasi mobil udara dari pasukan serangan udara Ukraina pada hari Selasa 7 Juni 2022. Brigade itu mengatakan musuh belum berhasil. Unit Brigade Serangan Udara Terpisah ke-80 dari Angkatan Bersenjata Ukraina terus menimbulkan kerugian pada penghuni Rusia, memerangi mereka di arah timur. Brigade menambahkan baru-baru ini ketika para penyerbu mencoba untuk memotong jalan raya yang penting secara strategis di Ukraina Timur. Pasukan terjun payung dari Brigade ke-80 mengganggu rencana musuh dan mencegah mereka maju. Brigade itu yang mengatakan dalam pertempuran yang berlangsung hingga pukul 2 siang, tentara angkatan bersenjata Ukraina dengan peluncur rudal Enlaw membakar BMD Rusia dan di total sekitar 50 orang dari Resimen Serangan Udara Pengawal ke-104 dari Divisi Serangan Udara Pengawal ke-76 yang berbasis di Pskov yang dianggap elit oleh angkatan bersenjata Rusia. Brigade itu tidak mengungkapkan di mana tepatnya di Ukraina serangan balasan itu terjadi. BMD adalah singkatan dari Boyevaya Masina Desanta yang diterjemahkan menjadi kendaraan tempur lintas udara. Ini adalah kendaraan tempur infanteri jejak udara amfibi Soviet yang mulai beroperasi pada tahun 1969. Kendaraan ini dioperasikan oleh segelintir militer termasuk Ukraina dan Rusia. Itu bisa dijatuhkan dengan parasut. NLAW adalah singkatan dari Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Ini adalah sistem peluru kendali anti-tank yang dikembangkan di Swedia dan sebagian besar diproduksi di Inggris. Sistem ini memasuki layanan pada tahun 2009. Inggris telah mengirimkan ribuan unit NLAW ke Ukraina sebelum dan selama invasi. Zenger News menghubungi pejabat Rusia dan Ukraina untuk memberikan komentar tetapi belum menerima balasan pada saat penulisan. Dalam berita terkait lebih dari 1.000 tentara Ukraina yang ditangkap di Mariupol telah dipindahkan ke Rusia menurut media Rusia. Citra satelit menunjukkan kerusakan signifikan di kota utama Severodonetsk, Ukraina Timur, tempat pertempuran sengit sedang berlangsung. Militer Ukraina mengatakan pagi ini bahwa posisi Ukraina mendapat tembakan hebat di sekitar Avdiivka, Novovalivka, dan Zaporizhia.